Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMRI kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMRI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,92%, dan treasury sebesar 0,08%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya mengalami kenaikan, dan untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 6,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10,2%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 21,4%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46,2%. Dan dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,6%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,3%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,8%. Dan teman-teman di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR-nya. Untuk MPL untuk kuartal kedua di 3,42% untuk 2020 dan 2021-nya di 3,19%, jadi mengalami penurunan. Untuk netnya juga mengalami penurunan ya teman-teman, dari 0,82 menjadi 0,49%. Untuk CAR-nya mengalami penurunan dari 19,2 menjadi 18,94%. Tetapi masih dari MPL sama CAR ini masih memenuhi dari standar dari Bank BI, yaitu di bawah 5% sama di atas 9% untuk CAR-nya. Untuk LDR dari 87,65% menjadi 86%, dan menurut saya itu bagus, yang dimana di masa pandemi seharusnya kita sebagai bank lebih selektif ya dalam memilih nasabah-nasabahnya kita untuk diberikan pinjaman. Dan teman-teman ini ada summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 25,99%, jadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi untuk 2019 kita masih jauh ya, masih di bawah dari 2019. Untuk dari EPS-nya di 541 dan membuat pernya di 10,53 kali. Dan untuk dari segi per ini bisa dikatakan ini per yang cukup rendah ya teman-teman, yang dimana kalau sebelum-sebelumnya semua di atas 10 ya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 4439 dan membuat PBV-nya di 1,28 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang murah ya dibandingkan dengan 3-4 tahun terakhir. Terus untuk dari segi DER-nya di 6,71 kali. Untuk dari segi ROE-nya di 12,19%, jadi ini di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 1,58%. Dan teman-teman saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5.700. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.800. Jadi masih memiliki margin of safety 19%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke juga karena mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan sesno karena harga juga sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan sesoke karena masih memenuhi dari standarnya BI. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk BMRI masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BMRI ini. Teman-teman, secara perbankan ini memang sangat bagus ya. Secara fundamental juga sangat sehat. Tetapi untuk sementara saya tidak masuk dulu karena secara valuasinya
masih 20% ya, jadi belum memenuhi dari margin of safety-nya saya, yaitu di atas 20%. Oke teman-teman, sementara jadi saya tidak masuk dulu ke saham BMRI ini. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.